Warga negara Indonesia yang berdomisili di luar negeri bisa memberikan hak suaranya untuk pemilu 2024. Memang diselenggarakan lebih dahulu dibandingkan di dalam negeri. Nah, di Taipei, pengiriman surat suaranya lebih dahulu daripada yang dijadwalkan. Seharusnya di tanggal 2 hingga 11 Januari 2024, namun sudah dikirimkan pada 18 dan 25 Desember 2023. Kenapa hal ini bisa terjadi? Banyak kami temukan data-data, banyak kami temukan fakta-fakta bahwa surat suara itu dikirimkan secara sembarangan. Misalnya ada satu majikan itu yang menerima lebih dari 10 amplop ke alamat yang sama, tetapi dengan nama-nama yang berbeda. Dan nama-nama yang berbeda itu kebanyakan juga adalah nama-nama pekerja migran yang sudah pulang ke kampung halaman. Perlu diketahui bahwa ada 3 metode pemilu Indonesia di luar negeri, yaitu metode TPS, metode pengiriman surat melalui pos, dan metode kotak suara keliling atau dropping box. Wahyu Susilo menyayangkan bahwa KPU belum ada sistem pengawasan yang tepat untuk metode pengiriman surat lewat pos. Oleh sebab itu, ia mendorong metode datang ke TPS itu lebih diperbanyak, karena merupakan metode yang paling bisa dipantau atau lebih minim kecurangan. Akan tetapi, pemerintah justru mengurangi mekanisme TPS di 4 negara, yaitu Inggris, Hong Kong, Ceko, dan Jerman. Kami prediksi akan menimbulkan kericuan adalah yang terjadi di Hong Kong. Karena di Hong Kong sebelumnya itu ditetapkan ada sekitar 79 TPS dengan sekitar 100.000 pemilih. Sekarang hanya dikurangi menjadi 4 TPS, hanya mengakomodasi 2.900 pemilih. Nah, saya kira kalau pihak PPLN Hong Kong itu tidak mengantisipasi bludaknya para pemilih yang tetap berkeinginan untuk datang dan memilih langsung, ini akan menjadi sumber-sumber kerawanan ya. Selain pengurangan mekanisme TPS, beberapa WNI yang tinggal di luar negeri juga ramai di media sosial. Mereka mengeluhkan akan tidak adanya informasi yang jelas terkait waktu pelaksanaan dan pendaftaran pemilu, termasuk tidak menerima surat undangan. Kenapa hal ini bisa terjadi dan bagaimana aturannya? Nah, harusnya memang pihak penyelenggara pemilu itu mengantisipasi bludaknya para pemilih-pemilih baru yang nanti terakomodasi baik di DPTK ataupun di DPTB yang pindah ya. Yang pindah yang kemarin yang tanggal 15 kemarin masa pendaftarannya sudah tutup, nanti tanggal 7 Februari lagi. Itu khususnya untuk misalnya teman-teman dari Indonesia yang akan ke luar negeri pada saat pemungutan suara. Mereka sudah bisa mengurus melalui DPTB sekarang yang tanggal 15 Januari ataupun yang tanggal 7 Februari. Nah, DPTK ini adalah untuk mengakomodasi mereka yang seharusnya berhak tetapi ternyata tidak terdaftar ya. Nah, ini kalau menurut aturan dari KPU itu setiap TPS mengalokasikan kelebihan atau melebihkan 2% dari jumlah pemilih. Nah, selain permasalahan informasi yang kurang jelas, waktu penyelenggaraan pemilu yang bersamaan dengan hari besar juga menjadi faktor yang menghambat pengambilan suara WNI di luar negeri. Tetapi dari 10 orang dari teman saya, 7 adalah majikan Chinese. Ya, di mana kemudian tidak bisa datang langsung ke TPS atau ke KBRI Singapura. Ya, opsi via pos bisa menjadi solusi untuk teman-teman ya, tetapi mungkin kurang greget ya. Itu yang teman-teman melakukan. Tapi kalau memilih lewat pos itu kayaknya kurang mantep deh, gitu ya. Mungkin ada semacam ketidakpercayaan atau nanti bagaimana suratnya sampai atau tidak, atau yang jelas ketika kita datang langsung ke lokasi itu suasananya akan berbeda ya. Jadi kayak rasanya lebih ini banget gitu kayaknya, wah benar-benar milih nih, nyoblos. Namun, dari berbagai masalah proses pemungutan suara di luar negeri, apa sebenarnya akar permasalahannya? Sebenarnya akar masalahnya ada pada pendataan ya.
pendataan warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Migrant Care melakukan komparasi terhadap jumlah warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Datanya memang variatif ya. Kalau menurut Bank Dunia itu 9 juta. Nah, kalau 9 juta dibanding 1,7 juta itu selisihnya sangat jauh. Tapi itu data melalui data Bank Dunia. Kita pakai data yang agak moderat. Datanya Kemenaker, Kemenlu, BP2MI yang hampir mendekati sama, yaitu 6,5 juta. Dibanding dengan 1,7, itu juga selisihnya masih jomplang. Dan data yang paling kecil ya, datanya Bank Indonesia, itu 4,1 juta. Itu juga masih berselisih panjang dengan 1,7 juta. Ini terjadi karena pihak penyelenggara pemilu hanya terpaku pada data-data pemilih ya, data-data pemilih, tetapi dia tidak meng-cross check dengan data-data keimigrasian, data dari Dukcapil, data dari BP2MI, data dari Kemenaker. Keberhasilan penyelenggaraan pemilu di luar negeri akan menjadi tolok ukur dari penyelenggaraan pemilu di dalam negeri. Nah, jika ada kelalaian yang terjadi, bagaimana upaya KPU untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu di dalam negeri? Taruh pendapatmu di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa saksikan Ada Apa Hari Ini hanya di YouTube Tempo.com.